Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Puspitarani dengan NIM 19104030068 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 5 Kelas B Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Saya di sini akan menyampaikan hasil PPT saya dengan judul materi, program tahunan dan program semester untuk tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan RA. Program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat tercapai. Penentuan alokasi waktu ditentukan oleh banyaknya jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum serta jumlah hari dalam kalender pendidikan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar pengajaran yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Program tahunan adalah program umum tematik terpadu untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Komponen yang harus ada dalam penyusunan program tahunan. Pertama, identitas. Di dalam identitas terdapat mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Kedua, format isian. Di dalam format isian terdapat semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Tujuan penyusunan program tahunan. Pertama, untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Kedua, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan TIK yang telah ditetapkan. Keempat, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Langkah-langkah menyusun program tahunan. Pertama, menelaah kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter unit satuan pendidikan. Kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Sumber bahan pengembangan program tahunan. Pertama, daftar standar kompetensi. Sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam buku Garis-Garis Besar Program Tahunan atau GBPP, setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Kedua, skop dan sekuensi. Setiap kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut disusun dalam pokok-pokok pembahasan yang mengandung ide-ide pokok yang sesuai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Skop adalah ruang lingkup dan batasan-batasan keluasan setiap pokok dan subpokok bahasan. Sedangkan sekuensi adalah urutan logis dari pokok dan subpokok bahasan. Ketiga, kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik.
Berikut ini adalah contoh dari program tahunan. Dapat kita cermati bersama-sama. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dicapai dalam satu semester. Jika program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan, waktu, dan keterangan yang berisikan tanggal pelaksanaan. Karena program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, maka program tersebut tidak dapat disusun sebelum tersusunnya program tahunan. Program semester adalah perencanaan yang disusun oleh seorang guru dalam mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap bulan di semester 1 dan 2. Pendistribusian alokasi waktu di program semester harus menunjuk pada alokasi waktu untuk KD di program tahunan. Komponen yang harus ada dalam program semester. Pertama, identitas. Di dalam identitas terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Kedua, format isian. Standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, jumlah jam atau JJP, dan bulan. Fungsi program semester. Pertama, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran selama satu semester. Kedua, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Ketiga, menjadi pedoman guru dalam bekerja dan belajar. Keempat, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Kelima, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. Keenam, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat menunjang pembelajaran karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Unsur-unsur dalam program semester. Pertama, tujuan. Tujuan yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan yang masih bersifat umum yang diambil dari SK atau KD, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Kedua, pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu caturwulan yang bersangkutan. Ketiga, metode mengajar. Metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Keempat, media dan sumber belajar. Di samping metode mengajar untuk setiap pokok bahasan, dicantumkan pula media dan buku sumber yang digunakan. Kelima, evaluasi pengajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di luar masing-masing bahasan, seperti tes sumatif. Keenam, waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester, yang bersangkutan perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan, sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Langkah-langkah penyusunan program semester. Pertama, memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan, topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Berikut ini yaitu contoh dari program semester.
Dapat kita cermati bersama-sama. Sekian presentasi dari saya mengenai program tahunan dan juga program semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.